Provinsi Jawa Barat tak kalah banyak menyumbang potensi pariwisata dan kebudayaannya bagi Indonesia. Selain kota-kota besar di Jawa Barat seperti Bandung dan Bogor, kota atau kabupaten lainnya juga turut serta memberi sumbang berupa wisata alam dan kebudayaannya, ialah Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi memiliki luas kurang lebih 4.161 km persegi, berada di daerah pesisir yang terkenal akan wisata pantainya yang indah, yaitu Pelabuhan Ratu. Pantai ini memiliki sebuah kisah legenda yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia maupun mancanegara. Pelabuhan Ratu Sukabumi sama menariknya dengan pesona pantai lainnya yang berada di Laut Selatan. Nilai plus pantai ini adalah ombaknya yang tinggi menjulang dan sering dijadikan sebagai lokasi surfing bagi para pencinta selancar. Mayoritas penduduk Pelabuhan Ratu adalah nelayan. Di laut banyak kapal-kapal ikan yang siap menjaring ikan untuk dijual ke pasar-pasar ikan atau pada pedagang ikan yang akan dijual kembali. Selain potensi akan pariwisata pantainya, Pelabuhan Ratu ini juga masih kental akan tradisi dan keseniannya. Tradisi yang masih tumbuh di kawasan Pelabuhan Ratu adalah tatanen atau tata cara bertani. Aturan yang berlaku mulai dari pemilihan jenis padi yang ditanam, upacara saat menanam, hingga upacara saat memanen padi, seperti upacara adat seret tahun, yaitu upacara syukuran keberhasilan panen hasil pertanian selama 1 tahun terakhir. Seren tahun ini diiringi dengan kesenian berupa tarian Dok-Dok Lojor. Sanggar di Pelabuhan Ratu yang melestarikan kesenian Dok-Dok Lojor ini adalah Sanggar Mutiara Pawestri. Sanggar ini melestarikan dan mengajarkan pemuda-pemudinya untuk bermain musik tradisional, teater, dan seni tari yang salah satunya adalah tari kesenian Dok-Dok Lojor. Sebelum memulai tarian, penari Dok-Dok Lojor ini merias dirinya dengan menggunakan baju tarian tradisional Dok-Dok Lojor yang identik dengan warna hijau seperti padi. Lalu, penari merias wajahnya dengan menggunakan face painting. Setelah itu, penari memakai tudung ikat kepala gaya brambang semplak. Tak lupa juga penari membawa Dok-Dok Lojornya yang terbuat dari bambu yang panjangnya 90 sampai 100 cm. Dok-Dok Lojor itu merupakan sebuah tarian kreasi baru yang diangkat dari kesenian tradisi Dok-Dok Lojor yang ada di daerah Kabupaten Sukabumi. Dok-Dok Lojor ini yang merupakan bagian dari upacara adat ritual yang ada di daerah kesepuhan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Daerah ini wujud syukurannya itu dengan melaksanakan kegiatan seren tahun yang dimana mengarah padi ke lumbung begitu. Pada ritual yang sebenarnya, seluruh masyarakat mengadakan acara serah tahun atau seren tahun di pusat kampung adat yang merupakan tempat kediaman kokolot atau sesepuh. Tempatnya pun selalu berpindah-pindah sesuai petunjuk gaib.
Tradisi penghormatan padi di kalangan masyarakat ini masih dilaksanakan karena mereka termasuk masyarakat yang memegang teguh adat lama. Jadi Dog Ledger itu diangkat dari nama alat musiknya yang dibawa saat menari. Kalau aslinya itu kan dari bambu panjang asli yang berat, tapi kan karena ini tarian kreasi jadi dirubah menjadi lebih dimodifikasi lagi. Gitu. Dari awal sampai akhir itu Dog Ledger itu menggambarkan keceriaan, sukacita masyarakat menyambut hasil panen yang begitu melimpah. Jadi kalau emang di aslinya itu hanya berpakaian biasa, hanya pakai pangsi, pakaian adat Sunda, membawa alat musik pukul Dog Ledger, kemudian mereka menari. Sedangkan kan ini tarian kreasi, jadi dimodifikasi terus pakai make up karakter supaya mendukung apa yang digambarkan si tarian. Untuk jumlah penarinya tersendiri itu nggak dibatasin gimana maunya berapa gitu. Misalnya nggak ada patokan khusus, mau itu 5, mau itu 2, mau itu sendiri, terserah. Kalau di sini di Sanggar biasanya 7 paling banyak, soalnya kita lihat dari kostum sama alat musik yang dipakainya, soalnya berapa jumlahnya maka penarinya segitu paling banyak. Kalau aslinya di Serentahun itu hanya angklung sama alat musik pukul berupa kayak gendang gitu, tapi kan karena ini sebuah tarian kreasi jadi pakai alat gamelan atau musik. Fungsi kesenian Dog Ledger sejak sekitar tahun 1970-an ini telah mengalami perkembangan, yaitu menjadi tari kreasi Dog Ledger yang diciptakan oleh Toto Sugiarto dan diajarkan di Sanggar Mutiara Pawestri ini. Para penari dirias serta menggunakan busana yang dibuat dan disesuaikan dengan mengikuti perkembangan saat ini yang menuntut sebuah kemasan lebih berwarna. Rias yang dibuat seperti badut memberikan kesan lucu dan unik yang didukung dengan ekspresi-ekspresi lucu yang dilakukan oleh penarinya membuat suasana lebih ceria. Beberapa gerak khas yang unik dalam tarian ini diantaranya ada lulumputan, anclok-anclogan, nakol dok-dok, kekepohan, dan kukudaan. Seni Dog Ledger dapat dijadikan sarana ungkapan rasa syukur, ungkapan penolak bala, dan ungkapan persembahan, atau bahkan ungkapan rasa kegembiraan. Namun dalam perkembangan dewasa ini, seni Dog Ledger memudar. Dari seni yang dianggap sakral dan magis, menjadi seni hiburan yang kapan dan di mana saja dapat dipertunjukkan. Selain keseniannya, di Pelabuhan Ratu ini juga terdapat kerajinan tangan yang sangat unik, yaitu kerajinan dari tulang ikan. Karena mayoritas pekerja di Pelabuhan Ratu adalah sebagai nelayan, pengrajin ini memanfaatkan limbah tulang ikan yang dibuang oleh para nelayan ke laut. Ialah Mang Ujang, satu-satunya pengrajin miniatur kapal dari limbah tulang ikan di Kabupaten Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Awalnya sih Bapak dari ide sendiri ya. Ide sendiri, terus saya pikir-pikir kalau ini tulang-tulang ini, tulang ikan ini kalau dibikin perahu bagus kayaknya gitu ya. Mang Ujang biasanya mencari tulang ikan di sekitar dermaga Pelabuhan Ratu. Dengan peralatan snorkeling yang sederhana, ia menyelam di siang hari guna membantu penglihatan di dalam laut untuk mencari tulang-tulang ikan yang akan dijadikan kerajinan. Ya, kendalanya sih kalau kita cari ikannya, tulang ikannya, kendalanya kalau di sini yang buang limbahnya banyak, pasti
nanti itu tulang-tulang ikannya juga banyak ya di air di laut itu. Tulang ikan yang digunakan Mang Ujang ini merupakan tulang ikan marlin yang beratnya sampai 250 kg dengan panjang 4 meter. Para nelayan membuang tulang ikan marlin karena mereka hanya menjual dagingnya yang telah dipotong-potong. Setelah menyelam dan mendapatkan tulang ikan, Mang Ujang langsung pulang ke rumahnya dan menjemur tulang ikan yang telah ia dapatkan. Sebelum diolah menjadi sebuah kerajinan, tulang ikan ini harus dijemur terlebih dahulu selama 1 minggu agar mendapatkan teksturnya yang bagus dan tidak berbau amis. Sebelum memulai proses pembuatan, pengrajin menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk membuat miniatur kapal dari tulang ikan. Alat-alat itu seperti gergaji, lem Korea, obeng, dan pensil. Untuk 1 unit perahu keperawan ini dari tulang, Bapak hampir 1, 2, 3, 4, 6 unit kalau nggak salah. 6 unit dari layar sampai ke tiang layar, terus lagi ke lunas, terus ke ini list sama dek perahu hampir 6 unit. Itu 6 macam tulang gitu ya. Proses selanjutnya, pengrajin akan memulai pemotongan pada tulang ikan yang telah diberi pola. Di proses inilah, pengrajin harus mempunyai keahlian khusus agar bisa membentuk tulang ikan menjadi sebuah kapal. Setelah proses pemotongan, pengrajin menggabungkan dari potongan-potongan yang telah dibentuk tadi dengan cara dilem. Biasanya, pengrajin memakai serat bekas putung rokok agar lemnya menjadi rekat dan kuat. Kalau 1 unit perahu paling 1 hari atau 2 hari ya, tergantung kita lagi fokus. Kalau fokus kita bikin 1 hari juga bisa sampai ya. Kalau lagi nggak fokus ya, kalau bahannya tergantung bahan, kalau ada bahan sampai 2 juga bisa. Kalau bahannya minim dari 1 hari sampai 1. Setelah pembentukan badan kapal selesai, selanjutnya pengrajin memotong tulang ikan untuk diletakkan di bagian ujung badan kapal. Lalu, pengrajin membuat pola pada tulang ikan yang berbentuk pipih untuk membuat sebuah ruangan seperti kapal pada umumnya. Tahap selanjutnya yaitu membuat layar kapal dengan membentuk tulang ikan menjadi kotak maupun segitiga, kemudian dipasangkan di bagian tengah badan kapal. Setelah semua sudah digabungkan, barulah pengrajin memasuki tahap akhir yaitu pelapisan atau mempremis tulang ikan supaya menjadi keras sehingga tidak lapuk dan awet saat dipajang dalam waktu yang lama. Setelah itu, barulah proses pembuatan miniatur kapal dari tulang ikan dinyatakan selesai. Pengrajin ini juga membuat miniatur kapal berukuran besar yang membutuhkan waktu 3 bulan untuk menyelesaikannya. Kapal berukuran besar ini dijual dengan kisaran harga Rp1.500.000. Selain membuat miniatur kapal dari tulang ikan, pengrajin ini juga membuat kerajinan tangan dari kulit kerang. Kalau Bapak, kalau soal pemasaran perahu ini ya dari tulang ikan ini paling-paling di rumah makan dapur basisir, paling biasa saya taruh atau di Indomaret. Saya pernah taruh di Indomaret, terus lagi paling di jalan-jalannya di trotoar saya bikin ini
meja itu untuk pemasaran saya. Tapi sampai sekarang pernah saya di dinas TIC itu Tourist Information Center kan itu ya, di situ sekarang mau Geopark. Saya sempat nyimpan di situ sampai berapa unit, hampir 15 unit kalau nggak salah. Itu pemasarannya kurang sebenarnya di situ, Pak. Sumber daya alam yang melimpah di perairan Pelabuhan Ratu, khususnya ikan dan hasil laut lainnya, sangat mempermudah para masyarakat untuk berinovasi dan mengembangkan kerajinan tangan ini. Akan tetapi, kurangnya antusias dan perhatian dari masyarakat di daerah Pelabuhan Ratu yang bahkan tidak tahu adanya kerajinan tulang ikan tersebut, membuat kerajinan dari tulang ikan sulit berkembang. Peralatan yang kurang memadai juga mempengaruhi berkembangnya kerajinan dari tulang ikan. Ya kalau untuk berbagi ilmu, kalau untuk masalah kerajinan ini dari tulang ikan, saya siap aja untuk memberikan memberikan motivasi ya kalau itu ya. Itu untuk anak-anak muda, generasi muda yang kalau mau ya kalau tidak mau sih gimana, itu mah tergantung orangnya. Kalau Bapak siap-siap aja, siapa saja yang datang ke rumah saya terima ya, untuk misalnya mereka itu mau bikin perahu itu, kalau mau ya saya terima dengan senang hati, saya terima itu. Karena Pelabuhan Ratu berada di daerah pesisir pantai yang mayoritas masyarakatnya adalah nelayan, kerajinan tangan dari tulang ikan ini jika dikembangkan dan didukung oleh masyarakat serta pemerintah setempat, maka akan menjadi suatu ikon yang sangat berpengaruh untuk kemajuan kerajinan lokal Pelabuhan Ratu dan mampu bersaing dengan kerajinan-kerajinan dari daerah lainnya.